Emergency call 119. Silahkan tekan kode angka nomor hotline yang Anda tuju. Hotline 08 layanan kesehatan mental. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Halo para pendengar di seberang sana, apa kabar hari ini? Sekarang, kalian sedang terdampar di salah satu podcast dari acara Invasi. Dan kalian lagi dengerin suaraku, Via. Aduh, kenapa rasanya makin kesini pandemi makin berkepanjangan dan gak kunjung usai ya? Merasa terjebak gak sih di dalam satu ruang kecil yang kita sebut rumah? Bosen gak tiap hari cuma scroll medsos dan dapat berita gosip artis? Atau lagi ada di puncak produktivitas karena dapat banyak waktu untuk diri sendiri? Good job untuk kalian yang bisa menemukan diri sendiri lagi di waktu pandemi ini. You doing great. Tapi untuk kalian yang malah terluka, bagi kalian yang menjadi tidak baik-baik saja karena kesendirian, gak apa. Sini aku peluk dulu. It's okay. Kalian akan tiba di waktu yang tepat nantinya. Atau mungkin sekarang waktu yang tepat? Sebenarnya nih pendengar, ada banyak hal yang bisa kita explore dari dalam kesendirian. Salah satunya adalah bahwa tidak selamanya kita bisa berbincang dengan diri sendiri. Kadang, di beberapa waktu, kita perlu seorang pendengar. Kita perlu sebuah telinga yang terbuka bagi kita. Begitulah kemudian, banyak negara memfasilitasi masyarakatnya dengan hotline darurat kesehatan mental. Hotline yang akan sedia 24/7 mendengarkan keluh kesah kita. Indonesia juga punya itu, layanan darurat COVID-19 Hotline 119 ekstensi 8. Namanya layanan psikologi sejiwa, tempat di mana kalian bisa berkeluh kesah tentang betapa tidak menyenangkannya kondisi kalian saat itu. Nomor hotline itu siap membantu kalian dalam bentuk seorang pendengar. Lalu sebenarnya, apa hubungan antara kesehatan jiwa yang kita singgung sejak tadi dengan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang? Bagaimana pula teknologi bisa menyehatkan jiwa seseorang? Kenapa harus kesehatan mental yang menjadi momok utama? Nah, para pendengar, ada banyak hal yang tertuang dalam goals dari SDGs yang menjadi primadona dalam podcast kita kali ini. Ada 17 tujuan yang diharapkan akan dapat terwujud pada 2030 nanti. Tujuan-tujuan tersebut meliputi no poverty, zero hunger, good health and well-being yang ngomong-ngomong akan menjadi ujung tombak podcast ini, kemudian quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institution, and the last one is partnership for the goals. Tujuan-tujuan tadi itu sebenarnya hanya kunci dasar dengan anak kunci yang jauh lebih banyak lagi. Negara punya banyak sekali PR di dalam SDGs yang harus diwujudkan dalam setiap satu poin yang ada. Misalnya aja, good health and well-being yang bakal kita bahas ini punya 14 jabaran lagi di dalamnya. Dan dari 14 jabaran itu, yang akan diangkat kali ini adalah mengenai subjective well-being. Data internasional dari SDGs tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa subjective well-being yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berada di angka 5,3% dengan warna hijau yang artinya terus meningkat.
Namun data itu adalah data sebelum COVID-19 datang, data sebelum pandemi menyerang. Data bersangkutan belum diperbaharui lagi 2 tahun belakangan ini. Jadi tidak ada yang tahu apakah angka itu melonjak atau justru terjun bebas. Subjective well-being, tentang gimana seseorang merasakan kebahagiaannya sendiri, gimana dia mengartikan kepuasan hidupnya. Ketika seseorang merasa bahwa dia bisa menaklukkan dirinya sendiri, maka banyak aspek dalam kehidupan yang tanpa kita sadari akan bergerak ke arah yang lebih baik. Begitulah kekuatan dari well-being. Nah, untuk mencapai subjective well-being itu, salah satu cara termudahnya adalah dengan menjaga kesehatan mental dan tetap pada batas waras. Ketika seseorang well-being, imun tubuh, produktivitas, kemampuan berpikir, aspek-aspek penting itu akan meningkat dengan sendirinya. Karena itulah, untuk menjaga kesehatan mental dari masyarakat yang di Indonesia sendiri jumlahnya berjuta-juta, pemerintah menawarkan fasilitas telepon untuk curhat. Sayangnya nih para pendengar, sayangnya banget, gak ada hotline khusus yang bisa dihubungi untuk benar-benar curhat. Hotline 119 fokus utamanya pada kecemasan karena pandemi. Kalau gak ada pandemi, belum tentu hotline itu ada juga. Nah, untuk itulah diperlukan hotline khusus bagi orang-orang yang perlu didengarkan dengan lebih intens. Karena belakangan nih, banyak aliran sesat yang bilang gini nih, puas-puasin lah untuk traveling dan menikmati masa muda karena biaya ke psikiater dan psikolog mahal banget. Hey, come on guys, bukannya statement itu salah sepenuhnya. Tapi gak semua hal di media sosial bisa kita ambil gitu aja. Luar biasa bagi orang-orang yang bisa bahagia hanya karena jalan-jalan. Tapi gak semua kayak gitu, gak semua bisa kayak gitu. Sebagian lagi memang perlu untuk pergi ke profesional, sebagian yang lain cuma perlu sepasang telinga. Kita ada di titik ini nih, di titik sekarang ini. Karena kita merasa bahwa kita masih mampu untuk melanjutkan hidup. Nanti akan ada masanya di mana kita perlu untuk didengarkan. Kita perlu untuk tahu subjektivitas orang lain tentang kita. Dulu orang harus pergi ke rumah sakit hanya untuk sekedar bertemu dengan psikolog. Tapi sekarang teknologi bergerak maju semakin pesat. Pendengar bisa ditemukan dengan teknologi yang ada itu. Teknologi memberikan banyak dukungan untuk terwujudnya setiap poin dari pembangunan berkelanjutan dan agar salah satu poin tersebut terwujud. Poin nomor 3, good health and well-being dapat dibantu keberwujudannya melalui adanya layanan telepon darurat kesehatan mental. Sebenarnya tidak hanya nomor hotline yang dibutuhkan, tapi juga dukungan dari pemerintah dan masyarakat umum. Penting juga mahasiswa seperti kita bergerak untuk maju. Misalnya, dengan berkolaborasi dengan fakultas lain, layanan ini bisa dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa hebat seperti kita loh. Atau, mari wujudkan hotline ini dengan ikut pekan kreativitas mahasiswa. Menyuarakan lewat podcast seperti ini juga bisa membantu. Dengan adanya invasi ini juga, semoga sebagian pendengar sadar bahwa ternyata teknologi dan kesehatan berjalan berdampingan. Ketika teknologi semakin maju, penyakit juga jadi bervariasi. Mengetahui poin dari SDGs mengajarkan kita beberapa hal penting, seperti halnya bahwa kita memerlukan telinga atau bahwa kita dapat menjadi telinga bagi orang lain. Mewujudkan ini semua dapat dengan bantuan teknologi, seperti halnya hotline darurat. Hai kamu di seberang sana, yuk mulai berani didengarkan.